Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan hari ini selalu dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, dalam berkat yang dilimpahkan Tuhan kepada panjenengan semua. Kita akan membaca Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik. Injil hari ini menunjukkan dua pengalaman yang kontras. Satu, pengalaman seorang ayah yang datang kepada Yesus mohon belas kasihan untuk anaknya yang sakit. Dan yang kedua, para murid yang ditegur Yesus dengan kata-kata keras sebagai angkatan yang kurang percaya dan bahkan sesat. Mengapa ya Yesus mengatakan kalimat itu kepada para muridnya bahwa mereka sesat? Sesat di sini tidak seperti yang kita persepsikan, tidak seperti yang kita pikirkan. Kita kadang-kadang mengatakan, wah orang itu sesat karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau karena tidak mengikuti jalan jalur aturan main pada umumnya, common sense. Lalu kita dengan mudah mengatakan sesat. Nah, kata sesat yang dipakai oleh Yesus untuk para muridnya tentu tidak dalam rangka mereka menyimpang dari apapun, tetapi karena kurang percaya. Yesus mengatakan kalian kurang percaya. Dan itu juga yang disampaikan Yesus kepada mereka ketika mereka sendirian dan para murid bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?" Dan Yesus mengatakan, "Karena kalian kurang percaya." Di sini kontras yang pertama, seorang ayah yang dengan penuh iman datang mencari Yesus karena para muridnya tidak mampu melakukan sesuatu. Ayah itu mencari Yesus dan sambil menyembah Yesus, dia mohon belas kasihan untuk anaknya. Dan disinilah
sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melihat iman. Ayah itu percaya bahwa Yesus dapat melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dan benar, Yesus melakukannya dan anak itu sembuh seketika. Kita berada di mana? Apakah kita seperti ayah itu yang memiliki iman, datang pada Yesus apapun persoalan dan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, atau apapun persoalan, tantangan, kesulitan yang kita bawa atas nama siapapun yang kita doakan kepada Yesus. Asal kita melakukannya dengan iman, lalu kita mendapatkan rahmat dan berkat kesembuhan seketika bagi orang yang kita doakan, bagi orang yang kita mohonkan berkat dari Tuhan. Atau apakah kita selama ini sama seperti para murid yang kadang-kadang dikuasai keraguan, ketidakpercayaan? Ketika kita sudah menerima Kristus dan kita masih dikuasai keraguan terus-menerus. Nah, dalam arti itu kita bisa dikatakan kurang percaya dan sesat. Sesatnya bukan karena menyimpang, karena kita kurang membangun iman dengan dasar yang kokoh, yang kita hayati, yang kita hidupi. Padahal Yesus mengatakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ini. Nah, iman menjadi kunci untuk setiap doa dan penyembuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apakah kalau ada orang yang kita doakan tak kunjung sembuh berarti tidak punya iman? Tentu saja tidak. Yesus menyampaikan itu bukan dalam rangka menghakimi, tetapi dalam rangka memotivasi para murid agar mereka sungguh-sungguh teguh, yakin di dalam iman. Imannya sudah ada, tetapi mungkin belum sebesar biji sesawi. Yesus tidak mengendaki iman yang hebat, yang besar, sebesar biji sesawi. Ketika saya berziarah ke Tanah Suci di Yerusalem, saya melihat, oh ternyata biji sesawi itu kecil. Ya kurang lebih sebesar wijen yang sering kita tempelkan pada onde-onde. Nah, sebesar itu saja sudah bisa untuk memindahkan gunung, kalau itu iman. Iman sebesar biji sesawi yang kecil seperti itu sudah bisa membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi anugerah iman. Gak usah besar-besar, sebesar biji sesawi saja. Itu sudah cukup untuk mendatangkan rahmat dan berkat di dalam kehidupan kita. Semoga apapun yang menjadi kerinduan, harapan, dan doa panjenengan hari ini dengan iman sebesar biji sesawi itu dikabulkan Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua dan seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam